Puji Tuhan, salam sejahtera dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang ada, untuk kawanan domba dan untuk sidang jemaat Tuhan, umat tebusan Tuhan dimanapun Anda berada. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayat 38 tertulis demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jelas, saudaraku, tidak memikul salib, dan tidak mengikut Tuhan, maka ia tidak layak. Berarti kita harus memikul salib dan kita harus mengikut Tuhan. Artinya melakukan firman Allah. Jadi kita mau memikul salib, kita harus melakukan firman Allah. Dan salib, saudaraku, adalah vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada sesama. Saudaraku, kalau dipisah, saudara-saudara, vertikal dan horizontal tidak menjadi salib. Dan saudaraku, kalau kita tidak menjadi salib, saudara-saudara, maka hidup kita tidak bisa, saudara-saudara, memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, saudara, melakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, jangan lupa mengikut, melakukan firman Tuhan untuk kita layak. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13. Memikul salib. Sekali lagi saya katakan, vertikal memuliakan Tuhan, horizontal menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 13. Injil Matius pasal 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, mari horizontal, kita adalah garam dunia. Kita harus asin, mengasihi saudaraku orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga saudaraku kita tidak menjadi tawar. Mereka juga tidak menjadi tawar saudaraku melihat hidup kita, karena hidup kita saudaraku tidak cermin sebagai seorang yang mengikul salib dengan horizontal, tidak menjadi garam. Mari, yang pertama kita harus menjadi garam, mengasihi orang lain, sehingga mereka tidak menjadi tawar, kita tidak menjadi tawar satu, dan mereka tidak menjadi tawar. Yang kedua, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saya bilang, kita adalah terang. Kita dilihat di mana? Kita dilihat di gunung. Apa itu gunung? Gereja. Apa itu gunung? Rumah Tuhan. Apa itu gunung, saudara? Sion, saudara. Gereja. Nah, saudara kasih Tuhan. Gereja itu ada dua, saudara. Hieron adalah bangunan. Gereja, di mana kita harus menjadi terang dalam gereja, saudara. Jadi terang bagi rekan-rekan pelayanan, bagi rekan-rekan saudaraku seiman, bagi saudara-saudara yang Tuhan himpun jadi satu kawan domba di gereja lokal. Yang kedua adalah naos. Gereja Tuhan, rumah Tuhan, gunung ini adalah hidup kita, di mana Roh Allah diam. Mari kita harus menjadi terang Tuhan di dalam gereja, kita harus terang Tuhan di dalam hidup kita dengan Roh Kudus. Dan kita harus yang ketiga, kita harus terang bagi banyak orang. Ya, kamu adalah terang dunia, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hidup kita dilihat orang, hidup kita dipantau orang, baik dalam gereja maupun di luar. Yang ketiga adalah ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga memenerangi semua orang di dalam rumah itu. Puji Tuhan. Kita menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tidak bisa. Saudara-saudara, kalau kita saudaraku sudah menjadi terang dalam ayat 14, maka saudara-saudara kita sedang menyalakan pelita kita, saudara. Dan kita tidak mungkin saudaraku menyembunyikannya, karena dikatakan dalam tadi ayat 14 bahwa kota yang di atas gunung, terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin kita bisa menyala. Kita saudaraku dilihat, karena kita terang dunia. Kita saudaraku adalah garam dunia. Kita adalah kota. Kita adalah pelita, saudaraku. Jadi tidak mungkin tersembunyi. Maka saudara-saudara, kita tidak mungkin saudaraku menyembunyikan saudara terang kita
pelita kita saudaraku di bawah gantang. Kita harus saudaraku meletakkannya di mana? Di atas kaki Dian saudaraku. Apa kaki Dian itu? Roh Kudus saudaraku. Jadi hidup kita saudaraku, kita bisa menjadi berkat saudaraku apabila saudaraku Roh Kudus itu saudaraku. Ayat 14 tadi saudaraku, naos ini saudaraku kita penuhi dengan Roh Kudus. Sehingga saudaraku hidup kita saudaraku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita dipimpinnya, kita ditegurnya, kita diingatkannya, kita diperingatkannya saudaraku. Dan kita selalu akan Tuhan selalu diingatkan oleh Roh Kudus akan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita dengar saudaraku, apa yang kita lihat. Itu Roh Kudus akan terus menyuarakan suaranya bagi kita. Lebih lanjut ayatnya yang ke-16. Ayat 15 bagian akhir. Sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Semuanya, saudara. Baik dalam gereja, dalam rumah kita, saudaraku, dalam gereja, saudara, di dalam pergaulan kita, saudaraku, dalam dunia, saudara, kita ditempatkan, saudaraku, kita saudara kasih Tuhan menerangi semuanya, Tuhan, dalam hidup kita, saudaraku. Maka ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Begitu, saudara. Nah, di close, saudaraku, dengan ayat 16, terangmu bercahaya di depan orang, gitu kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu, melihat kehidupanmu, melihat perkataanmu, melihat tingkah lakumu, melihat apa yang kau layani, semuanya itu dikatakan yang baik itu, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, vertikal, saudara. Memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau saudara memikul salib saudara dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hamba-Mu datang padamu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus memikul salib Tuhan Yesus. Kami harus memikul salib secara horizontal. Kami menjadi garam Tuhan, kami menjadi pelita, kami menjadi terang, kami menjadi kota. Kami menjadi Tuhan Yesus menyalakan Tuhan pelita tidak di gantang, tapi kami menyalakan di atas kaki Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga perbuatan kami, kehidupan kami, perkataan kami, Tuhan, tingkah laku kami, semua Tuhan Yesus kami lakukan. Oh, memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan dipermuliakan oleh mereka semua yang melihat perbuatan kami yang baik, Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa diserahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu, umat-umat tebusan-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mari Tuhan berkati mereka ketika mereka bekerja atau menjalankan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, usaha-usaha home industri mereka, usaha-usaha pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, anak-anak-Mu dalam sekolah, anak-anak-Mu dalam kuliah, anak-anak-Mu dalam ujian, anak-Mu dalam semua Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan Tuhan tolong, anak-anak-Mu yang Tuhan juga ujian saringan Tuhan tolong, anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus yang ujian Tuhan skripsi dan tesis Tuhan tolong, persiapan itu bersama dengan dosen pembimbing juga Tuhan tolong, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kehidupan mereka hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, rumah tangga keluarga mereka hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dan perjalanan mereka hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau akan memberkati mereka sesuai dengan doa hamba-Mu yang hamba meteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.